Xiao Chen berkata dengan ekspresi serius, merupakan keberuntunganku jika Master Sekte menjagaku seperti itu. Sebagian besar talenta luar biasa memiliki seseorang di belakang mereka yang melindungi mereka. Master Sekte telah lama menjadi pelindung Anda. Namun, hanya itu yang bisa dia lakukan. Apakah Anda dapat merebut kembali gelar raja Anda dalam upacara penganugerahan setengah tahun dari sekarang akan tetap bergantung pada diri Anda sendiri. Xiao Chen mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia bertanya tentang masalah lain. Kakak senior, apakah Anda mengetahui sekte penempa puncak atau master penempaan yang memiliki hubungan baik dengan sekte langit tertinggi kita? Apa yang ingin kamu lakukan, menempa harta karun rahasia? Tidak, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan ingin tahu apakah sekte kami dapat memberi saya surat rekomendasi. Sui Lingling tersenyum dan berkata, ini mudah. Grandmaster pengecoran pedang paling terkenal, Situ Leihong dari domain mendalam, memiliki persahabatan yang mendalam dengan guru. Saya akan menulis surat perkenalan untuk Anda. Anda hanya perlu menunjukkan medali identitas Anda untuk menemuinya. Dia adalah seseorang yang telah menempa banyak senjata sub ilahi, seorang ahli legendaris dalam menempa pedang. Dia pasti bisa menjawab pertanyaan Anda. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia bersukacita. Seseorang yang bisa menempa senjata sub ilahi pasti mengetahui semua prasyarat untuk memelihara jiwa embrionik menjadi item spirit. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Sui Lingling, Xiao Chen menerima Yue Chenxi, Gong Yangyu, Jin Lin, Liu Ke, dan Xiao Xian di puncaknya. Semua orang termasuk Jin Dabao mengobrol dengan bebas untuk waktu yang lama. Semua orang membicarakan masa lalu dan mendiskusikan cara bela diri. Rasanya sepanjang malam berlalu dalam sekejap mata. Ketika langit berubah cerah, Xiao Chen keluar sendirian dan bertemu dengan tetua pertama, Han Qinghe. Di sana, ia mengetahui beberapa detail upacara penganugerahan raja. Thunder Sovereign telah berkultivasi secara tertutup selama ini. Saat ini, guru suci dari 3 tanah suci bertanggung jawab atas istana Dewa Perang. Inilah alasan penundaan upacara penganugerahan raja selama setengah tahun. Ada alasan lain yang sangat besar. Penundaan ini memungkinkan para guru suci untuk memberikan waktu kepada Sion suci tertinggi, Xia Houjue, untuk mengumpulkan pahala militer guna memenuhi persyaratan untuk dianugerahkan sebagai raja. Kemudian, guru suci akan menganugerahkan gelar raja kepada Xia Houjue dan juga Xiao Chen. Mereka akan menggunakan sumber daya tanah suci untuk mengalahkan ketenaran Xiao Chen, memberitahu semua orang siapa bakat luar biasa yang benar-benar didukung oleh Istana Dewa Bela Diri. 3 tanah suci benar-benar berusaha keras. Untuk menekannya, mereka bahkan menggunakan ini. Hanya ada satu kabar baik. Kaisar Langit Tertinggi secara pribadi memperjuangkan Xiao Chen untuk mendapatkan gelar Raja Naga Azure dan berhasil. Setelah Xiao Chen mengetahui semua ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Selama dia bisa mendapatkan gelar Azure Dragon King, semuanya akan baik-baik saja. Kaisar Langit Tertinggi berhasil membantunya sejauh ini. Xiao Chen harus mengurus sisanya sendiri. Adapun orang-orang yang berencana membuat keributan di upacara penganugerahan raja, dia akan memukul mundur mereka semua dengan kekerasan. Pada saat Xiao Chen kembali ke puncaknya, Gong Yangyu sudah pergi sementara Tuan Jiu dan Jin Dabao masih tertidur lelap. Ketika Yue Chenxi melihat Xiao Chen kembali, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, kakak senior Xiao Chen, setelah kamu dianugerahkan seorang raja, kamu akan memiliki wilayahmu sendiri. Saya ingin ikut bersama Anda ketika itu terjadi. Kakak senior, kami juga ingin ikut denganmu, Jin Lin dan 2 lainnya menimpali dengan cepat. Xiao Chen tertawa, kamu berpikir terlalu jauh ke depan. Selain itu, Anda semua adalah murid elit dari Sekte Langit Tertinggi. Apakah saya dapat membawa Anda atau tidak, itu tergantung pada penatua Han. Sambil tersenyum, Yue Chenxi berkata, kakak senior yakinlah dalam hal ini. Kakak senior pertamalah yang pertama kali berbicara kepada kami tentang hal ini. Karena dia setuju, seharusnya tidak ada masalah dengan penatua Han dan Master Sekte. Jin Lin, Xiao Xian, dan Liu Ke menambahkan, sekarang, semuanya tergantung pada kakak senior. Jika Xiao Chen berhasil dianugerahkan raja, wilayah yang diperolehnya akan berada di bawah Sekte Langit Tertinggi. Namun, pada kenyataannya, itu sama saja dengan dia membentuk sekte sendiri. Pada saat itu, dia pasti membutuhkan orang untuk membantunya. Xiao Chen awalnya bermaksud menggunakan wilayah itu sebagai fondasinya untuk pembangunan kembali gerbang naga di masa depan. Mengembalikan gerbang naga ke puncaknya tidak mungkin dilakukan hanya dengan Xiao Chen saja. Yue Chenxi, Jin Lin, dan yang lainnya pada akhirnya akan tumbuh menjadi martial sage tingkat Grandmaster. Jika mereka benar-benar ingin bergabung, dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun, semua ini harus menunggu sampai dia membalas kebaikan Sekte Langit Tertinggi kepadanya terlebih dahulu. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang. Xiao Chen untuk sementara menolak saran kelompok itu. Terima kasih banyak. Namun, kita harus menunggu sampai upacara penganugerahan raja selesai.
Jika saya tidak dapat memberikan masa depan yang lebih baik untuk Anda, bahkan jika Master Sekte setuju, saya tidak akan melakukannya. Melihat Xiao Chen tidak langsung menolak mereka, Jin Lin dan yang lainnya tidak mendesaknya. Setidaknya masih ada harapan. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Kakak senior Xiao Chen, kamu pasti akan berhasil dianugerahi raja. Apakah saya pasti akan berhasil? Xiao Chen merenungkan kekuatan yang ditunjukkan di Wuk dan Putri Ilahi di Tanah Suci Reruntuhan Surgawi, penindasan yang sangat dipikirkan oleh 3 tanah suci, dan tatapan tamak dari para jenius ras kuno. Dia tahu bahwa upacara penganugerahan raja ditakdirkan untuk menjadi penuh gejolak. Jika dia salah mengambil langkah, semuanya akan hancur seperti debu. Orang-orang itu tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjatuhkannya. Mengumpulkan pikirannya, Xiao Chen membangunkan Jin Dabao dan Tuan Jiu. Bangun, berhenti tidur, sudah waktunya untuk berangkat. Si gendut menggosok matanya saat dia bertanya dengan bingung, berangkat. Kemana? Kepada klan Ying dari domain mendalam untuk membantu Jiu Tua membuang beberapa rampasan. Asosiasi pedagang terbesar di dunia Kunlun, Paviliun Surga yang berkembang, ada di sana. Anda akan sangat tertarik dengan hal itu. Ketika Jin Dabao mendengar itu, dia langsung bersemangat. Tuan Jiu sudah terbangun, berharap dia bisa mengosongkan persediaannya sekarang. Xiao Chen membuka mulutnya dan meludahkan kapal perang gerbang naga. Dia mengangkat 18 layarnya dan berangkat bersama Jin Dabao dan Lord Jiu menuju domain mendalam. Saat angin sejuk bertiup, kapal perang itu menembus awan. Di haluan kapal perang, Xiao Chen mengutak-atik Lunar Shadow Saber. Ekspresi wajahnya damai dan tenteram saat rambut hitam dan jubah putihnya berkibar tertiup angin. Pedang Dao yang sempurna menjadikan tubuhku sebagai pedang dan pikiranku sebagai pedang. Namun, tanpa pedang di tangan, masih ada sesuatu yang kurang. Pada akhirnya, Xiao Chen tidak bisa benar-benar mencapai kesempurnaan. Hanya ketika dia menjadi satu dengan pedang, menggabungkan pedang yang merupakan tubuh fisiknya dengan pedang di tangannya, barulah dia dapat membawa pedang Dao sempurna ke kesempurnaan luar biasa. Saat Xiao Chen memegang Lunar Shadow Sabre di tangannya, dia memasuki kondisi pemahaman yang menakjubkan. Karakter pedang Dao sempurna perlahan menjadi lebih jelas di benaknya. Pedang Dao yang sempurna bukan sekadar teknik bela diri. Sebaliknya, itu adalah jalan yang harus dia ambil, pedang Dao yang belum pernah dilalui oleh siapapun sebelum dia. Saat ini, pedang Dao sempurna seperti bayi yang baru lahir. Yang ada hanyalah konsep yang samar-samar. Begitu Xiao Chen memahaminya dan membawa pedang Dao ini ke puncaknya, itu akan membuat kekuatannya meningkat pesat. Lebih jauh lagi, ini akan menjadi berkah bagi para ahli pedang di masa depan, memberi mereka satu pilihan lagi. Pencapaiannya akan bertahan selamanya. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan niat membunuh. Dia menyipitkan matanya dan mengirimkan cahaya pedang. Awan 5 kilometer di depan tersebar. Seorang pria bertopeng berpakaian serba hitam muncul di hadapan mereka bertiga. Pria berpakaian hitam ini tidak mengatakan apapun. Dia mengulurkan tangannya, dan lingkaran cahaya putih muncul di belakangnya. Setiap cincin mengandung energi yang melonjak dan terasa sangat kokoh. Dia memiliki total 1.500 cincin. Di tengah-tengah cincin itu ada seekor harimau putih yang mengaum. Awan sepanjang 5 kilometer yang disebarkan Xiao Chen dengan gerakannya tiba-tiba berkumpul kembali saat harimau itu mengaum. Ketika orang berpakaian hitam itu menunjuk, riak-riak bening muncul di langit. Sebuah jari raksasa muncul dari riak-riak dan turun menuju kapal perang gerbang naga. Pada saat yang sama, banyak skrip jimat samar muncul dalam lingkaran cahaya dengan kapal perang gerbang naga sebagai pusatnya. Mereka membentuk formasi besar-besaran di udara, mengunci ruang. Saat orang misterius berpakaian hitam ini menggerakkan tangannya, dia mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Di kapal perang, Jin Dabao dan Lord Jiu memucat saat mereka melihat jari raksasa itu turun ke arah mereka. Sambil berpikir, bulan cerah muncul di belakang Xiao Chen. Lingkungan sekitar menjadi gelap seperti malam saat bulan menggantung tinggi di langit. Kak bisa. Saat bulan purnama terbit, formasi besar yang membatasi kapal perang gerbang naga hancur. Menghadapi jari raksasa yang mengerikan itu, Xiao Chen juga menunjuk. Bulan terang yang cemerlang di langit malam menghilang, berubah menjadi cahaya pedang yang keluar dari ujung jarinya. Saat cahaya pedang berbenturan dengan jari raksasa itu, ledakan keras bergema di udara. Gelombang kejut melonjak dan kilat menyambar. Lampu pedang, gambar pedang, dan segala macam fenomena misterius berkelap-kelip terus-menerus di langit. Ketika pria berpakaian hitam itu menunjuk, dia menunjukkan tatapan yang agak kontemplatif di matanya. Kemudian, dia melompat mundur dan bersiap untuk pergi. Suara mendesing. Namun, saat orang berpakaian hitam itu berbalik, dia menemukan Xiao Chen berpakaian putih dengan sayap kebebasan terbentang di punggungnya menatapnya dengan dingin. Saudara Xia, mengapa kamu tidak berusaha mengumpulkan 1 juta pahala militer untuk penganugerahan rajamu tetapi datang ke provinsi langit tertinggi dari kota Kaisar Putih untuk menunjuk ke arahku? Xiao ini merasa terhormat. Saat orang ini bergerak, Xiao Chen mengenalinya.
Ini adalah keturunan suci kota Kaisar Putih, Xia Houjue. Dalam 3 tahun Xiao Chen tidak melihatnya, dia telah berkembang ke tingkat yang menakjubkan, berkat sumber daya dari tanah sucinya. Ketika Xia Houjue menunjuk, dia terlihat sangat santai. Namun, kekuatan yang diwujudkan dapat membunuh martial sage tingkat Grandmaster biasa. Setelah dilihat oleh Xiao Chen, Xia Houjue melepas topeng di wajahnya dan tersenyum. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Saya pasti akan dianugerahkan raja. Khawatirkan saja dirimu sendiri. Tidak mudah untuk mendapatkan gelar Azure Dragon King. Xiao Chen berkata dengan tenang, aku akan membalas kata-kata yang sama padamu. Khawatirkan saja dirimu sendiri. Karena kamu memberiku 1 jari, aku akan mengembalikan 1 jari kepadamu juga. Salju melayang di belakang Xiao Chen. Pedang musim dingin dari 4 musim yang sempurna keluar saat dia menunjuk. Salju yang memenuhi udara berkumpul dan membentuk bunga kristal di belakang Xiao Chen. Padang salju yang luas menyelimuti daratan sejauh 5.000 km. Ekspresi Xia Houjue berubah menjadi serius. Dia mengulurkan tangannya, dan jari batu yang memadatkan kekuatan besar dan kuno pada satu titik muncul dan menghantam bunga es, langsung menghancurkannya. Namun, ki dingin menyebar dan meresap ke jari batu kuno. Suara berderak bergema, dan jari batu itu juga hancur dan berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Xia Houjue merasa tertekan. Dia tidak menyangka ki dingin itu menjadi begitu aneh, sehingga menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Dia berkata dengan suara dingin, Xiao Chen, mari kita lihat apakah kamu masih bisa sombong setengah tahun dari sekarang. Xiao Chen membiarkan Xia Houjue pergi dan berpikir keras. Dia menyapukan tangannya, dan es di udara berubah menjadi titik cahaya glasial yang kembali ke tangannya dan membentuk kembali bunga es. Salju 4 musim, abadi dan abadi. Jika Anda berpikir bahwa langkah ini hanya akan sekuat ini dalam setengah tahun, Anda pasti akan sangat menderita. Munculnya Xia Houjue dari kota Kaisar Putih sekarang sesuai dengan harapan Xiao Chen dan sangat logis. Ketiga keturunan suci telah menjadi pemimpin generasi muda domain Tianwu sejak lama. Dari ketiganya, Xia Houjue memiliki ambisi dan keinginan terbesar. Xiao Chen kini terkenal di seluruh penjuru daratan Kunlun. Meskipun gerbang naga sudah tidak ada lagi, reputasinya melampaui 3 keturunan suci di kalangan generasi muda domain Tianwu. Namun, ketiga keturunan suci memiliki waktu lebih dari 10 tahun untuk membangun reputasi mereka, ditambah dengan sejarah tanah suci mereka yang panjang dan bertingkat. Reputasi mereka jauh lebih kokoh dibandingkan dengan seseorang seperti Xiao Chen, yang tiba-tiba menjadi terkenal dalam 4 hingga 5 tahun. Sejauh ini, generasi muda dari domain Tianwu tidak berpikir bahwa Xiao Chen jauh melampaui ketiga keturunan suci. Namun, begitu Xiao Chen dianugerahkan raja dan mengambil gelar Raja Naga Azure, situasinya akan berbeda. Bagi Xia Houjue yang kompetitif, yang ingin memerintah generasi muda domain Tianwu, Xiao Chen adalah ancaman besar. Jadi, wajar baginya untuk bergerak sendiri untuk menguji kekuatan Xiao Chen. Namun, Xia Houjue saat ini berada dalam periode penting untuk mengumpulkan prestasi militer. Jika setengah tahun berlalu dan dia masih belum memiliki 1.000.000 pahala militer, dia akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan di mana dia tidak dapat dianugerahkan sebagai raja. Ini juga mengapa kemunculan Xia Houjue juga mengejutkan Xiao Chen. Di kapal perang gerbang naga, Jin Dabao dan Lord Jiu menghela nafas lega saat mereka melihat Xiao Chen bergegas kembali. Jin Dabao mengipasi dirinya sendiri sambil berkata, Kakak Xiao Chen, berapa banyak orang yang telah kamu sakiti? Anda baru saja keluar dari tempat Anda, dan Anda sudah bertemu dengan orang yang begitu mengerikan. Xiao Chen tersenyum. Bahkan dia sendiri tidak bisa menghitung berapa banyak orang yang menaruh dendam padanya. Siapa itu? Tuan Jiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Keturunan suci kota Kaisar Putih, Xia Houjue. Tuan Jiu menghela nafas dan berkata, Tuan Muda Xiao, orang-orang yang kamu sakiti dan tunjukkan menjadi semakin luar biasa. Holy Master dari kota Kaisar Putih adalah bagian dari kumpulan puncak seluruh dunia Kunlun. Sebuah pemikiran muncul di benak Xiao Chen, jadi dia berkata, Jiu tua, kamu telah hidup lebih dari 200 tahun. Tahukah Anda berapa banyak orang di seluruh benua Kunlun yang benar-benar mencapai puncaknya? Meskipun sudah sekitar 6 tahun sejak Xiao Chen pertama kali datang ke alam Kunlun, dia membenamkan dirinya dalam kultivasi, jadi dia tidak tahu banyak tentang hal-hal seperti itu. Jin Dabao juga memandang Tuan Jiu dengan penuh minat. Pastinya semua orang pasti penasaran dengan karakter legendaris tersebut. Sambil tersenyum senang, Tuan Jiu berkata, mustahil bagi kalian para remaja untuk mengetahui banyak tentang hal-hal seperti itu sejak awal. Tuan Jiu ini tidak terlalu paham dengan situasi di lautan langit berbintang, jadi saya tidak akan berbicara banyak tentang itu. Saya akan berbicara tentang 5 orang terkuat dari 5 domain di benua Kunlun yang termasuk dalam ras-ras utama, penguasa guntur dari domain Tianwu, Raja Rubah Roh dari ras Iblis, Raja Hantu Gunung Timur dari ras Hantu, Dewa Mayat yang menghukum surga dari ras Mayat, dan surga ras Dewa meninggalkan Dewa yang berdaulat.
5 orang ini adalah yang terkuat di benua Kunlun saat ini. Sedangkan untuk domain lainnya, ada 2 penguasa pedang-pedang dari domain mendalam dan kultivator longgar teratas dari domain Primal Chaos, penguasa jahat surgawi. Namun, mereka sedikit lebih lemah. Lord Jiu berbicara panjang lebar, dengan gembira menceritakan legenda orang-orang ini kepada keduanya. Xiao Chen mendengarkan dengan sangat hati-hati, antisipasi tanpa batas muncul di hatinya. Setelah Lord Jiu menyelesaikan ceritanya, dia menambahkan, ada juga beberapa orang yang dapat menyaingi 5 orang ini di samudera langit berbintang yang jauh. Tuan Jiu ini hanya mengetahui Master Iblis Hukum Segudang dari Istana Iblis Segudang. Saya tidak terlalu paham dengan yang lain, jadi saya tidak bisa memberitahu Anda tentang mereka. Samudera langit berbintang memang memiliki orang-orang yang bisa menyaingi 5 pakar terkuat di benua Tianwu. Sejauh yang diketahui Xiao Chen, Master Istana Cyclic Astral Palace tidak boleh lebih lemah dari 5 orang ini. Penguasa Guntur, Raja Rubah Roh, Raja Hantu Gunung Timur, Dewa Mayat Penghukum Surga, dan Penguasa Dewa Pengabaian Surga, aku penasaran seberapa kuat kelima orang ini. Dengan keadaanku yang sekarang, aku mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan mereka. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat bahwa terakhir kali dia bertemu Xiao Bai, dia mendengar bahwa Raja Roh Rubah telah mengadopsinya. Pada saat itu, dia belum mengetahui seberapa kuat Raja Roh Rubah. Sekarang setelah dia mengetahui dari Lord Jiu bahwa Raja Rubah Roh setara dengan penguasa Guntur dan yang lainnya, dia menghargai keberuntungan yang diperoleh Xiao Bai. Mengolah. Kalau tidak, lain kali aku bertemu Xiao Bai, aku mungkin tidak bisa membandingkannya dengannya. Itu akan menjadi sebuah kegagalan besar. Kapal perang gerbang naga terus bergerak maju. Lupakan obrolan kosong, Xiao Chen duduk di haluan kapal perang, bersiap menggunakan waktu ini untuk menyempurnakan pedang musim semi dari 4 musim yang sempurna. Xiao Chen telah merasakan peningkatan kekuatan dari pedang musim dingin yang disempurnakan. Jika dia bisa menyempurnakan 4 musim yang sempurna, itu mungkin tidak lebih lemah dari tebasan mendalam naga yang menundukkan. Untuk beberapa alasan, Jin Dabao terpaku pada rampasan Lord Jiu dan mengganggunya agar membiarkan Jin Dabao menangani sumber daya yang diperoleh setelah Lord Jiu menukar rampasan tersebut, menjamin dia bahwa dia dapat memberikan pengembalian 10 kali lipat. Jin Dabao terus membual tentang semua perbuatan mulianya di alam kubah langit dan secara tak terduga berhasil membuat Lord Jiu bersemangat. Setengah bulan kemudian, suara guntur musim semi bergema di langit di atas kapal perang gerbang naga, mengguncang kapal dan mencegahnya bergerak maju. Jin Dabao dan Tuan Jiu sedang mendiskusikan rencana bisnis besar mereka di dalam ruang kapal, berbicara tentang hal-hal penting dan tampak sangat senang. Ketika mereka mendengar guntur musim semi, mereka segera bergegas keluar. Saat keduanya sampai di dek, mereka mencium wangi bunga. Keduanya bingung saat mengetahui bahwa lingkungan sekitar telah berubah menjadi hutan pohon persik. Bunga persik memenuhi pandangan mereka. Saat angin musim semi bertiup, bunga persik yang tak terhitung jumlahnya mengubah area tersebut menjadi negeri ajaib. Xiao Chen duduk bersila di kedalaman hutan persik. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan suara pedang yang tajam terdengar. Hutan persik menghilang, hanya menyisakan dahan gundul dengan bunga persik di telapak tangannya. Menggunakan guntur musim semi sebagai primernya, dia telah membuat pohon persik berbunga sejauh 5 km. Setelah setengah bulan, dia akhirnya menemukan rintangan terakhir, menyempurnakan Spring Sabre. Dia berdiri dan melihat dahan di tangannya. Lalu, dia tersenyum tipis dan melemparkannya ke langit. Kong Qiang, cabang persik sepanjang setengah lengan Xiao Chen tiba-tiba hancur. Bunga persik yang tak terhitung jumlahnya membawa niat pedang yang tak terbatas terbang di udara, setiap kelopak merupakan senjata mematikan. Sambil berpikir, Xiao Chen menarik teknik bela dirinya dengan puas. Bahkan setelah bunga persik memudar, aromanya masih tertinggal di udara. Dibandingkan dengan dinginnya saber musim dingin, sabre musim semi jauh lebih hangat. Namun, kekuatan dan cakupan dari gerakan ini, dengan pohon persik sepanjang 5 km di sekelilingnya, mewujudkan kekuatan yang tidak lebih lemah dari kekuatan pedang musim dingin. Xiao Chen berbalik dan bertanya pada keduanya, apakah kita sudah sampai di domain mendalam? Mengingat kecepatan kapal perang gerbang naga, mereka seharusnya sudah tiba. Kami tiba 3 hari yang lalu, jawab Lord Jiu. Xiao Chen mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Tuan Jiu. Ini adalah surat yang saya tulis. Bawa ke klan Ying dan cari Ying Qiong. Anda seharusnya tidak memiliki masalah dalam menangani kumpulan rampasan itu. Bagi Ying Qiong, ini hanya masalah kecil. Dia bahkan tidak perlu datang sendiri untuk menyelesaikannya. Xiao Chen memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan dan tidak ingin membuang waktu untuk hal ini. Tuan Muda Xiao, kamu tidak akan ikut dengan kami. Tuan Jiu bertanya, menganggap instruksinya aneh. Xiao Chen menyodok dahi Jin Dabao dan meninggalkan bekas di atasnya. Dia berkata, saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Saya akan meminjamkan kapal perang ini kepada Anda terlebih dahulu. Setelah aku selesai dengan urusanku, aku akan bergabung kembali denganmu. Setelah Xiao Chen selesai berbicara,
dia melompat dari kapal perang. Jin Dabao menemukan bahwa dia bisa mengendalikan kapal perang gerbang naga ini. Karena dia bisa menebak apa yang akan dilakukan Xiao Chen, dia bisa memahami urgensi Xiao Chen. Dia terkekeh, dan saat Tuan Jiu tidak memperhatikan, dia mengambil surat dari Xiao Chen. Dia berkata, ingatlah untuk mengikuti instruksi saya ketika kita pergi ke klan Ying. Tuan Gemuk ini ahli dalam aspek ini. Kamu akan berpura-pura menjadi pelayan Tuan Gemuk ini untuk menghindari memberikan permainan itu begitu saja dan menurunkan harga. Tuan Jiu agak bingung. Siapa yang menjual barang itu, dia atau si gendut? Bagaimana dia bisa menjadi pelayan? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Situ Lei Hong adalah ahli pemalsu pedang paling terkenal di domain mendalam. Dia adalah seorang martial sage tingkat Grandmaster hebat yang bisa menempa senjata sub-ilahi. Mengikuti alamat yang diberikan oleh kakak senior pertama, Xiao Chen membentangkan sayap kebebasan dan melewati gunung, sungai, dan kota. Ketika dia tiba di depan sebuah rumah pegunungan yang dibangun di puncak gunung yang tinggi, dia mendarat dan menyingkirkan Freedom Wings. Rumah pegunungan itu tidak besar, dan papan namanya juga tidak jelas. Namun, ada antrian panjang di pintu masuk, tampak tak berujung dan mengular hingga ke dasar gunung, terdiri dari para penggarap di sini untuk meminta pemalsu membuatkan mereka pedang. Xiao Chen mendarat di samping dan memegang Lunar Shadow Saber di tangannya. Dia terperangah menemukan banyak martial sage tingkat Grandmaster yang luar biasa dalam campuran tersebut. Bahkan ada martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Dia melihat 2 atau 3 orang dari mereka berperilaku baik dan bergabung dalam antrian di belakang tanpa keluhan. Kerumunan seperti itu benar-benar melebihi ekspektasi Xiao Chen. Mau tak mau dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah yang dikatakan kakak senior pertama dapat dipercaya atau tidak? Bisakah saya masuk hanya dengan mengandalkan token identitas saya? Gerbang utama tertutup rapat, hanya pintu gawang di samping yang terbuka. Para penggarap yang sedang mengantri mulai dari pintu kecil ini dan berlanjut hingga ke kaki gunung. Para pembudidaya ini menjaga jarak tertentu satu sama lain saat mereka menunggu dengan cemas. Ini aneh. Ada gerbang utama di sini, jadi kenapa tidak ada yang mengetuknya? Dari mana asal orang ini? Dia membawa pedang dan datang ke tempat menempa pedang. Apakah dia di sini untuk menimbulkan masalah? Xiao Chen, yang memegang Lunar Shadow Sabre dan berdiri di luar barisan, menarik banyak perhatian dari sekelompok besar pendekar pedang. Tidak lama setelah dia mendarat, seseorang berteriak. Sejak zaman dahulu, konflik antara pedang dan pedang tidak pernah berakhir. Kedua senjata ini berbeda dari yang lain. Pedang itu berasal dari pedang. Namun, ada pedang dan pedang di dunia, hubungan yang sangat langsung. Menghindari perbandingan antara keduanya memang sulit. Untuk menghormati master penempaan, Xiao Chen tidak ingin menimbulkan keributan di sini. Menghidupkan kembali Ao Jiao adalah prioritas utamanya. Dia memandang orang yang berbicara itu. Orang itu membawa pedang sepanjang 2 meter dan mengenakan jubah ungu. Dia juga mengikat 2 helai kain ungu di rambutnya, berkibar tertiup angin dan tampak bebas dan tidak terkekang. Orang ini berusia tidak lebih dari 40 tahun, bakat luar biasa dari generasi muda. Alisnya yang tajam dan matanya yang berbinar memberikan kesan tekad yang kuat. Xiao Chen berkata dengan tenang, saya mungkin seorang ahli pedang, tapi saya tidak punya niat untuk bersaing dengan pedang. Saya di sini hanya untuk bertanya kepada guru situ tentang beberapa hal yang tidak bermaksud tidak hormat. Namun, pendekar pedang berjubah ungu itu tersenyum dingin. Dia berkata, lihatlah semua pendekar pedang di sini. Mereka semua tiba di sini dengan berjalan kaki untuk mencari guru untuk menempa pedang. Tidak ada yang mengatakan apapun atau membuat keributan, tidak ada yang berani terbang turun dari langit. Bahkan ahli martial sage tingkat Grandmaster dengan hormat mengantri di kaki gunung. Anda, seorang ahli pedang, turun dari langit, datang dengan kekuatan. Jika ini bukan rasa tidak hormat, lalu apa itu? Pendekar pedang lainnya memelototi Xiao Chen. Mereka sudah sangat kesal karena dia terbang. Mengetahui bahwa dia adalah seorang ahli pedang hanya menambah bahan bakar ke dalam api. Xiao Chen memegang Lunar Shadow Sabre-nya saat dia memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Lalu dia berkata, saya minta maaf. Saya tidak mengetahui aturan seperti itu. Saya akan pergi ke bawah gunung dan bergabung dalam antrian. Setelah saya masuk, saya secara pribadi akan meminta maaf kepada Master Situ. Sang guru hanya bertemu dengan 5 orang setiap hari dan menempa 1 pedang dalam sebulan. Mengapa Anda, seorang ahli pedang, ikut bergabung dalam kegembiraan ini? Apakah Anda mencoba mengambil alih posisi kami? Enyahlah. Pendekar pedang berjubah ungu mengabaikan konsesi Xiao Chen, dengan kejam mencoba mengusirnya. Tolong jangan salah paham. Saya di sini bukan untuk menempa pedang. Tangan Xiao Chen memegang Lunar Shadow Sabre dengan sedikit gemetar. Namun, dia tidak kehilangan kesabaran pada akhirnya. Setelah menjawab dengan lembut, dia berbalik dan menuruni gunung. Dia tidak ingin kehilangan harapan yang dia dapatkan setelah melalui begitu banyak kesulitan. Betapa keras kepala, aku sudah bilang padamu untuk enyahlah, jangan berjalan ke bawah.
Pendekar pedang berjubah ungu itu berteriak dengan dingin. Cahaya berkelap-kelip di bawah kakinya, dan formasi pedang yang megah muncul. Ratusan pedang ungu ki terbang keluar dari formasi, terbang di sekelilingnya. Suara tajam pedang berdengung. Niat pedang yang tajam langsung menyebar ke seluruh gunung. Rerumputan membungkuk, tidak berani bangkit. Pendekar pedang ini menjentikkan jarinya, dan seuntai pedang ki yang cemerlang berubah menjadi cahaya warna-warni sebelum terbang ke depan. Ia memiliki ketajaman yang luar biasa, mampu menembus gunung dan menghancurkan bebatuan. Ekspresi Xiao Chen sedikit merosot saat dia berbalik dengan cepat. Memegang lunar shadow saber yang terselubung di dadanya untuk menghalangi, dia menggunakan tubuhnya sebagai pedang dan mengangkat tangannya. Itu seperti pedang berharga yang terhunus, dengan sengaja memperlihatkan ujung tombaknya. Bang! Pedang ki yang pantang menyerah menghantam sarung pedang itu, mengeluarkan suara yang tajam seperti pedang berharga yang hancur. Pedang ki pecah menjadi cahaya pedang dan menghilang, tidak melukai Xiao Chen sama sekali. Xiao Chen dengan mudah memblokir pedang ki yang sombong dari pendekar berjubah ungu itu. Adegan ini langsung menarik perhatian banyak orang. Hei, dia sebenarnya ahli. Sepertinya dia ada di sini untuk menimbulkan keributan. Namun, dia memilih orang yang salah dengan memilih Ouyang Feng dari Sekte Pedang Malam Ungu. Di antara generasi muda dari domain mendalam, Ouyang Feng adalah salah satu pemuda di peringkat sekolah pedang dengan potensi paling besar. Selain beberapa murid yang diajarkan secara pribadi oleh penguasa pedang, tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Tuan Muda Feng memang memiliki mata yang tajam. Dia berhasil melihat sekilas bahwa pendekar pedang berjubah putih ini memiliki niat jahat, di sini untuk menimbulkan masalah di Sword Forging Peak. Maka dia mengujinya untuk memaksanya mengungkapkan sifat aslinya. Niat pedang Tuan Muda Ouyang sudah mencapai puncak pemahaman 90%. Dia hampir memadatkan jiwa pedang. Siapa tahu, dia bahkan mungkin bisa melihat Master Situ dan menempa pedang. Peraturan Master Situ sungguh aneh. Dia menempa pedang tergantung orangnya. Dia mengatakan hal-hal seperti, tidak punya hubungan dengan pedang, bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada Kaisar Bela Diri. Namun, Master Situ adalah seseorang yang bahkan bisa menempa senjata ilahi. Dia berhak untuk tidak memberikan muka apapun kepada Kaisar Bela Diri. Dibutuhkan Kaisar Bela Diri yang berdaulat baginya untuk memberikan wajah apapun. Berbagai diskusi memasuki telinga Xiao Chen. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Pendekar pedang di puncak penempaan pedang ini memiliki bias yang sangat dalam terhadap pendekar pedang. Xiao Chen berkata dengan tenang, tidak perlu memperlakukanku dengan begitu banyak permusuhan. Saya di sini bukan untuk menempa pedang atau membuat keributan. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada guru. Ouyang Feng berkata dengan cemberut, langkahku sudah memaksamu untuk mengungkapkan dirimu, namun kamu masih berani berdalih. Apakah menurutmu semua pendekar pedang di puncak penempaan pedang ini buta? Jika kamu tidak enyahlah hari ini, aku akan memaksamu untuk enyahlah. Dia melangkah maju dan meninggalkan antrian, menuju Xiao Chen. Jubah ungu Ouyang Feng berkibar, dan formasi pedang di bawah kakinya membesar, melapisi formasi satu di atas yang lain. Ketika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa formasi pedang besar ini terdiri dari 81 formasi pedang kecil. Formasi pedang saling terkait, dan 81 lampu pedang terbang di dalam, mewujudkan niat pedang yang kuat yang sangat dekat dengan jiwa pedang. Sedangkan untuk Ouyang Feng, yang berada di tengah formasi, pedang ki yang luar biasa menutupi tubuhnya. Dia mengarahkan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dalam formasi dengan setiap langkah yang diambilnya, seolah dia adalah Raja Pedang. Ini adalah seni pedang malam ungu yang membuat Sekte Pedang Malam Ungu terkenal, teknik bela diri yang diciptakan oleh Master Pedang dari Sekte Pedang Malam Ungu berdasarkan domain pedang. Bahkan secara samar-samar tampak seperti domain pedang. Ouyang Feng berjalan selangkah demi selangkah sambil memegang pedangnya. Saat dia bergerak menuju Xiao Chen, angin pedang menderu, mengeluarkan aura yang luar biasa. Bagian belakang puncak adalah tebing berbatu yang tinggi, terjal. Dengan mendorong Xiao Chen kembali seperti itu, dia jelas ingin mengusir Xiao Chen dengan tegas. Xiao Chen merasa tidak berdaya. Terkadang, semakin seseorang tidak ingin menimbulkan masalah, semakin banyak masalah yang akan menimpanya. Dia mundur lagi dan lagi. Namun, pihak lain tidak hanya tidak mengakui konsesinya, tetapi dia bahkan bertindak lebih berlebihan. Jelas sekali, Ouyang Feng memaksanya melakukan serangan balik, memfitnahnya dengan niat jahat meskipun Xiao Chen menyembunyikan kekuatannya. Jika bukan karena menghidupkan kembali Ao Jiao, Xiao Chen tidak akan repot-repot bersikap sopan kepada orang seperti Ouyang Feng. Niat membunuh melintas di mata Xiao Chen, tapi dia masih menahannya. Jimat petir ungu di lautan kesadarannya berputar, dan guntur musim semi muncul di langit. Pedang Dao yang sempurna, 4 musim yang sempurna, pedang musim semi. Sambil berpikir, bunga persik melayang ke bawah. Langit langsung berubah menjadi merah muda. Dilihat dari bawah, kelopak bunganya membentuk sungai yang mengalir sepanjang 5 km. Aroma menyerang hidung, menyebar kemana-mana.
Setiap kelopak bunga merah muda berisi jiwa pedang kesempurnaan kecil Xiao Chen. Tanda-tanda musim semi bermunculan, penuh dengan kehidupan. Bunga dan rumput yang dibengkokkan oleh pedang di puncaknya bermekaran dan berkembang. Di kedalaman bunga persik, Xiao Chen mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Ribuan bunga persik berkumpul di dahan pohon dengan 7 atau 8 kuntum bunga menunggu untuk mekar. Dia mengulurkan lengannya, dan cabang persik menembus pedang itu dengan ki yang membunuh. Dengan ledakan yang keras, ia memasuki formasi pedang malam ungu milik Ouyang Feng. Guntur musim semi bergema lagi, dan kemudian kuncup bunga di dahan pohon mekar bersamaan dengan suara guntur, dengan bangga bermekaran di tengah pedang tajam ki. 81 formasi pedang kecil yang saling terkait yang membentuk formasi besar berhenti berputar satu demi satu. Sepertinya ada kekuatan yang lebih kuat yang menekan mereka, mencegah mereka bergerak. Ekspresi Ouyang Feng memucat. Seni pedang malam ungu beredar dengan liar di tubuhnya. Namun, formasi pedang di bawah kakinya menolak untuk berputar, ditekan oleh bunga persik hingga tidak bisa bergerak. Di tengah-tengah formasi pedang, Ouyang Feng tidak bisa menahan diri untuk menjadi cemberut. Dia mengangkat kaki dan lengannya yang memegang pedangnya, berencana untuk menyerang. Saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak. 81 formasi pedang ini semuanya sudah rusak. Namun, reaksi balik dari mereka dapat diredam. Ambil satu langkah, dan keseimbangan ini akan segera rusak. Tentu saja, karena kamu adalah orang yang berada di tengah formasi, kamu tidak hanya harus menghadapi formasi pedang malam ungu milikmu sendiri, tetapi kamu juga harus menghadapi pedang musim semi milikku. Kamu akan mati tanpa mayat utuh dalam sekejap. Saat angin gunung bertiup, Xiao Chen memegang lunar shadow sabre miliknya tanpa menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Saat dia berbicara, dia tampak sangat tenang. Anda bajingan, dari mana asalmu? Saya adalah murid elit dari Sekte Pedang Malam Ungu. Beraninya kamu menyinggung perasaanku di Sword Forging Peak. Anda pasti sangat lelah hidup. Apa menurutmu aku akan takut dengan kata-kata kentut anjingmu? Setelah Ouyang Feng mendapati dirinya dengan mudah ditekan oleh Xiao Chen, sikap anggunnya berubah total saat dia mengumpat habis-habisan. Keponakan Ouyang, jangan bergerak. Sebuah teriakan datang dari tengah puncak. Seorang lelaki tua dengan pedang di punggungnya tiba dalam satu langkah bersamaan dengan suara pedang yang tajam. Tubuhnya seperti pedang, dan dia berdiri tegak. Selagi suaranya masih berdering, dia sudah sampai di puncak. Pendatang baru ini ternyata adalah pendekar pedang marsial Sage tingkat Grandmaster. Tatapannya pada Xiao Chen terasa seperti cahaya pedang yang kuat memberikan tekanan besar pada Xiao Chen, mencoba memaksanya mundur. Namun, Xiao Chen memiliki jiwa pedang. Kehendak abadi gunturnya juga telah mencapai pemahaman 40%. Meskipun auranya tidak sekuat aura pihak lain, dia juga tidak akan terdorong mundur dengan mudah. Xiao Chen berdiri tegak dan menginjakkan kakinya dengan kuat. Dia menahan diri dan tidak mundur sedikit pun, menatap balik ke arah orang ini tanpa rasa takut. Setelah lelaki tua itu berteriak, Ouyang Feng memeriksa sekelilingnya. Punggungnya langsung basah oleh keringat dingin, dia jelas ketakutan. Kata-kata Xiao Chen sama sekali tidak salah. Ouyang Feng tahu betul betapa kuatnya formasi pedang malam ungu miliknya. Cabang persik yang bisa menekan formasi pedang malam ungu bahkan lebih mengerikan lagi. Dengan keduanya ditumpuk bersama-sama, gelombang kejut yang seharusnya meledak membentuk keseimbangan yang agak rumit karena titik di mana cabang persik itu mendarat. Memikirkan konsekuensinya ketika keseimbangannya rusak saja sudah membuatnya gemetar ketakutan, terutama karena dia berada di tengah formasi. Melihat lelaki tua itu bergegas mendekat, Ouyang Feng memandangnya sebagai penyelamatnya. Dia berkata dengan cepat, Paman Diao, bunuh orang ini dan selamatkan aku. Tepat setelah Ouyang Feng mengatakan itu, ekspresi semua pendekar pedang di puncak berubah secara drastis. Apa yang dikatakan Xiao Chen ternyata benar. Dengan satu cabang buah persik, dia langsung menghancurkan formasi pedang malam ungu ini, menekan Ouyang Feng hingga ke titik di mana Ouyang Feng tidak berani bergerak. Perhatian para penggarap yang baru saja keluar dari pintu gawang di samping gerbang utama yang tertutup rapat pun tertuju pada pemandangan ini. Keponakanku menyinggungmu sebelumnya. Bisakah teman kecil ini menghapus batasannya? Lelaki tua dengan nama keluarga Diao bertanya sambil memandang Xiao Chen, mengabaikan Ouyang Feng sama sekali. Sebagai pendekar pedang marsial Sage tingkat Grandmaster, dia memiliki persepsi yang lebih tajam daripada Ouyang Feng. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa Xiao Chen sudah menunjukkan belas kasihan. Kehidupan dan kematian Ouyang Feng berada dalam genggaman Xiao Chen. Ouyang Feng bisa mati hanya dengan berpikir, namun dia tetap menyerukan kematian Xiao Chen. Dia hanya mencari kematian untuk dirinya sendiri. Bagaimana lelaki tua bernama keluarga Diao bisa mendengarkannya? Saat menghadapi lelaki tua dengan niat pedang yang melonjak seperti lautan, Xiao Chen tidak berperilaku patuh atau angkuh. Dia berkata dengan tenang, niat Xiao ini bukanlah untuk mengalahkan orang lain di sini. Karena senior sudah mengatakan sesuatu, aku akan membiarkannya pergi. Tepat setelah Xiao Chen berbicara,
cabang persik dalam formasi pedang meledak bersama dengan pedang ki yang tak terbatas dalam formasi pedang malam ungu, berubah menjadi tumpukan bunga persik yang menari-nari di udara. Suara pedang dan pedang beradu bergema di antara kelopak bunga. Ribuan kelopak bunga berjatuhan seperti hujan, membuat Sword Forging Peak sangat menawan. Mati. Tanpa ada apapun yang mengikatnya, Ouyang Feng langsung mengayunkan pedang di tangannya. Dia bergerak bersama pedangnya, berubah menjadi cahaya ungu warna-warni yang menyerang Xiao Chen. Karena Xiao Chen sudah menduga serangan ini sejak lama, dia tidak panik. Cincin cahaya listrik muncul di belakangnya. Guntur tiba-tiba meraung saat dia menggerakkan Lunar Shadow Saber. Dia mengetuk cahaya pedang berbahaya yang menyerangnya secara diam-diam ke samping dan dengan lancar mengambil langkah ke depan. Dalam waktu yang diperlukan hingga percikan api dapat terbang, dia menyodok punggung Ouyang Feng dengan sarung pedangnya. Sial, formasi pedang di bawah kaki Ouyang Feng melonjak saat dia dengan cepat berbalik untuk memblokir pedang Xiao Chen. Tanpa menggambar pedangnya, Xiao Chen mewujudkan pedang Dao yang sempurna. Dia menggunakan tubuhnya sebagai pedang, menjadi satu dengan Lunar Shadow Sabre yang belum ditarik saat dia mengayunkannya dengan lembut. Pedang bayangan bulan bergerak ke arah wajah Ouyang Feng. Sudut serangannya sangat aneh, memaksanya untuk mundur dengan tergesa-gesa. Xiao Chen bergerak dengan sangat santai, gayanya tidak dibatasi, di dalam formasi pedang malam ungu, mengandalkan pencapaiannya dalam pedang untuk menekan Ouyang Feng. Orang tua dengan nama keluarga Diao tidak bisa lagi mengawasinya. Dia melangkah maju dan menggunakan jarinya sebagai pedang. Niat pedang yang melonjak meletus seperti gelombang tak berujung, segera menjatuhkan Xiao Chen kembali. Teman kecil, tolong berhenti di situ. Tidak perlu terlalu sombong. Xiao Chen melangkah mundur, bergumam pada dirinya sendiri. Kata-kata lelaki tua itu agak tidak adil, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, jika situasinya bisa diremehkan, itu juga tidak masalah. Bajingan, setelah memukulku, kamu masih ingin pergi. Enyahlah kembali ke tempat asalmu. Gemuruh pedang lainnya muncul. Xiao Chen baru saja berbalik ketika Ouyang Feng keluar dari belakang lelaki tua itu, melayang ke udara. 81 formasi pedang muncul di udara di sekelilingnya, menciptakan formasi pedang yang sangat kuat dan luas. Ketika Xiao Chen mendongak, cahaya pedang ungu menutupi langit, memancarkan rasa sakit. Ouyang Feng tampak sangat mempesona dalam formasi pedang. Niat pedang di tubuhnya melonjak tanpa henti saat dia menebas Xiao Chen dengan pedangnya. Xiao Chen terus memperluas rasa spiritualnya ke sekelilingnya setiap saat. Dia bahkan bisa merasakan pergerakan kecil rumput saat angin bertiup saat hal itu terjadi. Jadi, ketika Ouyang Feng melakukan gerakan lain, Xiao Chen bereaksi sangat cepat. Bunga persik bermekaran, matahari musim panas terbit, angin musim gugur bertiup, dan salju musim dingin turun. Dengan Flawless Four Seasons, segala macam pemandangan melintas di sekitar Xiao Chen, bersepeda tanpa akhir. Xiao Chen berdiri di tengah-tengah pemandangan ini, tidak bergerak seperti gunung. Tanpa menghunus pedangnya, dia mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan pedang. Kekuatan pedang musim semi dan musim dingin dari 4 musim yang sempurna sudah lebih dari 20% lebih besar dari sebelumnya. Four Seasons yang sempurna jauh lebih kuat daripada formasi pedang malam ungu milik Ouyang Feng. Kali ini, Xiao Chen tidak berniat melepaskannya begitu saja, dia menggunakan 80% kekuatannya. Saat dia memotong dengan pedang yang berselubung, niat pedang yang tak terbatas melonjak keluar dan bergerak terus-menerus, langsung menjatuhkan Ouyang Feng, yang sedang menebas dengan pedangnya dari atas. 81 formasi pedang malam ungu kecil semuanya hancur menjadi pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Orang tua bernama keluarga Diao menangkap tubuh Ouyang Feng. Setelah memeriksanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah. 4 jenis energi berbeda berenang-renang di dalam tubuh Ouyang Feng, merusak meridian dan organ dalamnya. Dia tidak akan bisa pulih tanpa istirahat setengah tahun dan pil obat yang ajaib. Xiao Chen tampak seperti tidak mudah marah, mundur lagi dan lagi. Namun, saat dia benar-benar marah, dia sebenarnya sangat kejam. Tanpa peringatan apapun, dia hampir melumpuhkan Ouyang Feng. Teman kecil, bukankah menurutmu tindakanmu terlalu kejam? Lelaki tua dengan nama keluarga Diao bertanya dengan dingin sambil menatap Xiao Chen. Niat membunuh muncul di matanya. Orang ini sudah selesai. Ayah Diao Jintao dan Ouyang Feng bersumpah bersaudara. Sekarang pendekar pedang berjubah putih ini melukai Ouyang Feng, tidak ada cara baginya untuk mendamaikan ini lagi. Aku bertanya-tanya, seberapa parah luka yang dialami Ouyang Feng hingga Diao Jintao begitu kesal. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Diao Jintao adalah pendekar pedang marsial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Dia akan bisa membunuhnya dalam 10 gerakan. Sungguh seorang ahli pedang. Apa yang dia lakukan? Berlari ke Sword Forging Peak. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa guru akan menemuinya? Dia benar-benar pantas mendapatkan kesimpulan seperti itu. Melihat Diao Jintao menjadi sangat marah, semua orang mulai mendiskusikannya. Kelompok pendekar pedang tidak memandang baik Xiao Chen sejak awal. Ini adalah seberapa dalam konflik antara pendekar pedang dan pendekar pedang.
Xiao Chen tidak merasa telah melakukan kesalahan. Selalu ada batas kesabaran seseorang. Mustahil baginya untuk tetap bersahabat ketika pihak lain terus menyerangnya. Namun, hal ini sangat disayangkan. Xiao Chen tidak lagi bisa bertahan di puncak penempaan pedang ini dan harus mencari pemalsu lain. Saya terlalu kejam. Senior, apakah kamu buta? Jika Anda ingin bergerak, lakukan saja yang terbaik. Namun, mustahil bagimu untuk menahanku di sini. Sayap kebebasan di punggung Xiao Chen terbentang. Dia memandang dengan tenang ke pihak lain, menghadapinya tanpa mundur. Yang salah tetaplah salah, dan yang benar tetaplah benar. Bagaimana mungkin Xiao Chen tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Tidak perlu menunjukkan wajah apapun kepada lelaki tua itu, bahkan jika dia adalah seorang martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Diao Jintao sangat marah hingga akhirnya dia tersenyum. Aku sudah lama tidak melihat junior yang sombong. Hari ini, jika saya tidak menahan Anda di sini, maka saya tidak perlu terus tinggal di domain mendalam. Niat pedang muncul dari setiap sudut tubuh Diao Jintao. Cincin cahaya biru pekat muncul di belakangnya, sekitar 3000 hukum sage surgawi yang lengkap. Kultivasi Diao Jintao membuat semua orang merasakan tekanan yang sangat besar. Senandung pedang yang tak ada habisnya datang dari setiap dering. Berderak, saat aura Diao Jintao mencapai puncaknya, gerbang utama istana gunung yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Seorang pelayan berjalan keluar dan berteriak dengan suara yang jelas dan nyaring, "Siapakah Xiao Chen? Tuan rumah mengundangmu masuk." Seketika, perhatian semua orang beralih ke gerbang utama yang terbuka. Pemandangan itu menyebabkan kegemparan ketika berita menyebar ke barisan pendekar pedang, sampai ke dasar gunung. Gerbang utama Sword Forging Peak Manor terbuka. Gerbang utama ini sudah lebih dari 100 tahun tidak dibuka, kan? Terakhir kali dibuka sepertinya adalah ketika penguasa pedang dari domain mendalam datang secara pribadi. Baru pada saat itulah Tuan Situ membuka gerbang untuk menyambutnya. Siapa Xiao Chen ini? Kenapa dia terdengar begitu familiar? Bahkan Diao Jintao, yang sedang bersiap untuk bergerak, dan Ouyang Feng yang terluka parah sangat tercengang, mengalihkan pandangan mereka. Apakah Xiao Chen ada di sini atau tidak? Apakah Raja Jubah Putih Xiao Chen dari Sekte Langit Tertinggi ada di sini atau tidak? Tuan rumah mengundangmu masuk. Pelayan itu memanggil sekali lagi. Xiao Chen yang agak bingung dengan cepat melangkah maju dan menunjukkan medali identitasnya kepada pelayan, berkata, "Saya Xiao Chen. Ini adalah medali identitasku." Pelayan menerima medali identitas dan memeriksanya. Dia mengangguk dan berkata, "Hehe. Itu memang kamu. Manor Lord belum membuka gerbangnya selama 100 tahun. Saya tidak menyangka bahwa ketika gerbang dibuka 100 tahun kemudian, tamunya akan menjadi seorang ahli pedang. Masuk." Kata-kata ini mengejutkan semua pendekar pedang di gunung. Orang yang diterima gerbangnya oleh Situ Leihong sebenarnya adalah si pedang ini. Ini terlalu mengejutkan. Diao Jintao melihat ke gerbang utama, yang telah ditutup kembali. Kemudian dia bergumam, "Beberapa kali terakhir saya datang, saya ingin Situ Leihong menyesuaikan pedang untuk saya. Namun, dia bahkan menolak untuk bertemu denganku. Dia terus meninggalkan pesan bahwa aku tidak bernasib sama dengan pedang dan mengirimku dalam perjalanan." Raja berjubah putih Xiao Chen. Jadi, itu dia. Dialah orang yang menendang di Wuk di Monumen Sage Mark 3 tahun lalu. Tidak heran, ia adalah seseorang yang bahkan berani menendang di Wuk. Bagaimana dia bisa menunjukkan wajah apapun kepada martial sage tingkat Grandmaster yang hebat? Ouyang Feng benar-benar gagal mengenali dengan siapa dia berhadapan. Saya mendengar bahwa dia bahkan membunuh Tuan Qin dari lembah dewa pengobatan di domain Primal Chaos. Namun, mengapa guru membukakan gerbang untuknya? Bukankah dia seorang ahli pedang? Ada kaisar bela diri yang datang untuk meminta pedang, namun sang guru menolaknya di gerbang. Sang guru terus berbicara tentang takdir dengan pedang. Tanpa nasib ini, terlepas dari dukungan atau imbalannya, dia tidak akan menempa pedang untuk mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bagian dalam istana gunung memiliki pemandangan yang istimewa. Hal pertama yang terlihat adalah halaman yang dipenuhi ribuan pedang kuno yang tertancap di tanah. Para pendekar pedang yang masuk melalui gerbang gawang mengerutkan kening saat mereka berjalan ke halaman yang dipenuhi pedang kuno. Kadang-kadang, seseorang mencoba mencabut pedang kuno. Pedang kuno berdengung saat para penggarap ini memegang gagang pedang. Rasanya semua pedang kuno di halaman terhubung satu sama lain. Pedang terbangki bergerak di udara, membentuk pedang besar dan melonjak seluas lautan asap. Apa yang dipegang oleh pendekar pedang itu bukan hanya sebuah pedang kuno. Sebaliknya, itu adalah 1000 pedang kuno di halaman. Pada akhirnya, bahkan setelah menghabiskan vital ki atau energi hukum mereka, mereka tidak dapat mengeluarkan satu pedang pun. Pendekar pedang yang berjalan di antara pedang semuanya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka semua mengerutkan kening, mata mereka kosong dan bingung. Xiao Chen berjalan bersama pelayan ke koridor. Saat dia melihat pendekar pedang ini, dia berpikir keras. Ini adalah ujian Tuan Manor.
Seorang pendekar pedang yang bisa mengeluarkan pedang kuno adalah seseorang yang mempunyai takdir dengan pedang. Hanya dengan begitu, Tuan Manor akan menempa pedang untuknya. Ketika pelayan melihat tatapan Xiao Chen, dia menjelaskan semuanya. Namun, karena tuan rumah cukup tertarik untuk mengundangmu masuk, kamu tidak perlu mengikuti tes ini. Xiao Chen tersenyum. Kata-kata kakak perempuan senior pertamanya benar. Selama dia menunjukkan medali identitasnya, dia bisa masuk. Setelah melewati halaman besar dengan pedang kuno tertancap di tanah, Xiao Chen tidak pernah melihat pedang lain di istana. Sebaliknya, tempat itu dipenuhi bunga, rumput, dan pepohonan. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan setapak, mereka melihat gunung dan paviliun palsu. Pemandangannya indah sekali, pemandangannya begitu banyak, tak terhitung jumlahnya. Ketika Xiao Chen dan pelayan tiba di depan aula besar, mereka berhenti. Tunggu sebentar, ada seorang gadis dari ras Vian yang terbukti mempunyai takdir dengan pedang. Manor Lord saat ini sedang menghiburnya. Memegang lunar Shadow Sabre, Xiao Chen mengangguk, tidak keberatan. Sambil menunggu di luar aula, ia mengobrol lembut dengan pelayan dan mengetahui banyak cerita Situ Lei Hong. Baru pada saat itulah Xiao Chen mengetahui bahwa status guru khusus ini di mata para pendekar pedang dari domain mendalam telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tanpa kecuali, semua pendekar pedang terkenal di domain mendalam pedang mereka ditempa oleh sang guru. Yang paling antusias didiskusikan oleh keduanya adalah mahakarya Situ Lei Hong, senjata ilahi langit merah, yang dimiliki oleh penguasa pedang dari domain yang mendalam. Penciptaan senjata ilahi yang terkenal telah menjadikan Situ Lei Hong terkenal di seluruh dunia daratan. Senjata roh dan harta karun rahasia adalah dua jenis barang yang berbeda. Yang terakhir memiliki banyak bentuk pedang, pagoda, cermin, kipas angin, gelang perunggu, istana, dan banyak lagi yang semuanya bisa menjadi harta karun rahasia. Di sisi lain, senjata roh hanya bisa menjadi senjata. Yang terbaik adalah senjata ilahi. Mereka jelas berbeda dari harta karun rahasia. Harta karun rahasia adalah turunan dari harta karun ajaib. Namun, senjata roh unik pada zaman bela diri. Pencipta harta karun rahasia dan senjata roh juga memiliki identitas yang berbeda. Mereka yang membuat yang pertama disebut penyuling, sedangkan mereka yang membuat yang kedua dikenal sebagai pemalsu. Obrolan ini memastikan Xiao Chen tidak merasa bosan. Bahkan, hal itu memperluas wawasannya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, saya berasal dari alam kubah langit. Saya pernah mendengar bahwa surga hanya mengizinkan keberadaan 10 senjata ilahi. Namun, paviliun saber surgawi saya tetap berpegang pada senjata ilahi, sabre alam semesta surgawi. Pelayan itu tersenyum dan menjelaskan, itu tidak sepenuhnya benar. Bukan berarti hanya ada 10 senjata ilahi. Sebaliknya, hanya ada 10 senjata ilahi di peringkat senjata ilahi. Saber alam semesta surgawi pernah berada di peringkat senjata ilahi. Namun, hal itu sudah lama diundur. Senjata roh yang tidak termasuk dalam peringkat senjata ilahi tidak akan mengandung kekuatan ilahi. Paling-paling, kekuatan mereka hanya setara dengan harta karun rahasia tingkat kaisar biasa. Namun, ketika menghadapi harta karun rahasia tingkat kaisar yang kuat, itu tidak akan cukup. Tepat ketika Xiao Chen hendak bertanya tentang peringkat senjata ilahi, pelayan itu berhenti berbicara dan mengungkapkan ekspresi perhatian. Seseorang mungkin memproyeksikan suaranya ke pelayan. Setelah beberapa saat, pelayan itu berkata, gadis ras iblis itu sudah pergi. Silakan masuk. Xiao Chen merapikan pakaiannya dan melihat lunar Shadow Sabre, yang tidak bisa dia gambar, di tangannya. Dia menenangkan dirinya dan membuka pintu sebelum masuk. Duduk. Saat masuk, Xiao Chen mendengar suara kuat mengundangnya untuk duduk. Seorang pria parubaya dengan jaket kancing biru, gaun panjang, dan aura ilmiah duduk di tengah aula. Dia memancarkan kekuatan seperti api besar yang berkobar di tubuhnya, disimpan dan menunggu untuk dilepaskan. Namun, matanya tampak setenang air musim gugur, yang dengan mudah memadamkan api yang mengamuk itu. Kombinasi ini memberikan kesan elegan. Menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah Situ Lei Hong, Xiao Chen merasa heran. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang ini. Apakah dia seorang martial sage tingkat Grandmaster yang hebat? Kaisar semu, atau sesuatu yang lebih kuat lagi? Namun, orang ini tidak membocorkan aura apapun yang akan memberikan tekanan besar pada Xiao Chen. Dia hanya memiliki aura yang melebihi seorang Grandmaster, terlihat sangat alami. Yang paling penting adalah sikap ini sangat berbeda dari temperamen kekar dan berani dari Grandmaster pengecoran pedang yang dibayangkan Xiao Chen. Setelah Xiao Chen duduk, seorang pelayan menyajikan teh untuk dinikmati perlahan. Situ Lei Hong mengamati Xiao Chen dengan beberapa pandangan. Lalu dia berkata, Ying Zongtian menerima murid yang sangat baik. Di usia yang begitu muda, Anda sudah memiliki kesan seorang Grandmaster. Jiwa pedangmu juga telah mencapai kesempurnaan kecil, sebanding dengan murid Wu Xiaotian dari domain yang mendalam. Catatan TL, Ying Ying di Ying Zongtian berbeda dengan Ying Ying di Ying Qiong. Lord Jiu pernah menyebutkan dua pakar puncak dari domain mendalam, pedang-pedang dua penguasa.
Mereka adalah Kaisar Bela Diri Berdaulat yang hanya lebih lemah dari penguasa Guntur, Raja Rubah Roh, Raja Hantu Gunung Timur, Dewa Mayat Penghukum Surga, dan penguasa Dewa Pengabaian Surga, 5 Kaisar Bela Diri Berdaulat di puncak alam Kunlun. Ying Tianzong yang disebutkan Situ Lei Hong adalah Kaisar Langit tertinggi. Adapun Wu Xiaotian, itu adalah Sabre Sovereign dari Sabre Sword to Sovereigns. Hanya seseorang dengan statusnya yang dapat memanggil nama kedua orang ini. Namun, Xiao Chen pandai mengamati orang, memperhatikan detail kecilnya. Meskipun kata-kata guru terdengar seperti pujian, nadanya sangat tenang. Dengan kata lain, yang dia maksud adalah Xiao Chen bisa dianggap jenius, hampir tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Xiao Chen menyesap tehnya dan tidak segera menjawab. Dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari pandangan dunia luas orang tersebut dan aturan yang ditetapkan orang tersebut. Pedang itu lahir dari pedang. Demi memahami karakteristik khusus pedang, saya mempelajari beberapa teknik pedang. Teman kecil Xiao Chen, jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau bertukar beberapa petunjuk? Situ Lei Hong tidak terburu-buru untuk mulai berbicara tentang bisnis. Sebaliknya, dia ingin bertukar petunjuk dengan Xiao Chen. Dia bertepuk tangan, dan seorang pelayan melangkah maju untuk mengeluarkan 2 pedang berharga yang belum diasah, tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk menolak. Situ Lei Hong memberi isyarat mengundang, mengizinkan Xiao Chen memilih pedang terlebih dahulu. Xiao Chen berdiri dan berkata, karena senior bersedia memberi saya beberapa petunjuk, saya tentu saja bersedia menerimanya. Namun, aku sudah terbiasa dengan pedang di tanganku. Saya harap Anda tidak keberatan. Sesuka hatimu. Situ Lei Hong tidak merasa kesal dengan hal ini. Sebaliknya, ia mengungkapkan sikap apresiasi. Lalu, dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba, aula mulai berputar sangat cepat. Sebelum Xiao Chen mengerti apa yang sedang terjadi, pemandangan di depannya berubah menjadi tempat latihan yang luas. Sekarang, Situ Lei Hong memegang pedang yang sangat dingin di tangannya. Kilatan cahaya yang dipancarkannya seolah-olah sama dengan langit, memberikan kesan menyatu dengan langit. Situ Lei Hong mengambil satu langkah dan menyerang Xiao Chen. Senandung pedang yang tajam dan merdu bergema. Ketika dia mengayunkan pedangnya, itu meninggalkan cahaya pedang yang tidak bisa padam, cemerlang, dan menyilaukan di udara. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Meskipun Situ Lei Hong tidak memahami maksud pedang, cahaya pedang padatnya sebanding dengan pedang yang 90% memahami maksud pedang. Mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi akan salah mengira Situ Lei Hong sebagai ahli pedang. Xiao Chen tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Lampu pedang sudah tiba di hadapannya. Saat dia memegang Lunar Shadow Sabre, dia mewujudkan pedang Dao yang sempurna. Pedangnya menjadi seperti perpanjangan tubuhnya. Saat dia mengangkat tangannya, itu seperti pedang berharga yang terhunus. Sial, sarungnya menghalangi cahaya pedang Situ Lei Hong. Ekspresi terkejut muncul di matanya saat dia dengan cepat berpindah gerakan. Letusan gunung berapi bergema, sosok Situ Lei Hong bersinar, dan dia mengirimkan cahaya pedang yang kejam dan kuat dari sisi kanan. Rambut panjang Xiao Chen berkibar tanpa ada angin bertiup. Dia memutar tubuhnya sambil menyeret kakinya. Jiwa pedang yang dia gunakan sebagai niat pedang mengalir keluar dari setiap pori-pori tubuhnya, tidak membatasi pedangnya hanya pada yang dia pegang. Suara 100 pedang menyatu. Dengan satu putaran, Xiao Chen beralih dari bertahan ke menyerang, memaksa Situ Lei Hong mundur. Tidak ada niat menggunakan teknik bela diri. Keduanya bertarung sengit di lapangan latihan hanya dengan keahlian mereka menggunakan pedang. Menurut Xiao Chen, keterampilan Situ Lei Hong dengan pedang sangat luar biasa. Bahkan ahli pedang yang baik pun akan mengaguminya. Namun, hati Situ Lei Hong tidak terletak pada pedang. Kecintaannya pada pedang pada dasarnya berbeda dari kecintaan Xiao Chen terhadap pedang itu. Dengan tidak menggunakan teknik bela diri dan Xiao Chen menggunakan semua pemahamannya dalam pedang dan pedang Dao sempurna, Situ Lei Hong tidak bisa melawan sama sekali. Xiao Chen memiringkan tubuhnya dan menyerang. Cahaya pedang tanpa batas berkedip. Menggunakan tubuhnya sebagai pedang dan bahunya sebagai ujungnya, dia menggunakan keahliannya yang luar biasa dalam pedang untuk memukul mundur Situ Lei Hong. Kemudian, rambut hitam Xiao Chen terayun ke depan. Setiap helai rambut seperti pedang yang berharga. Situ Lei Hong tidak punya pilihan lain selain mundur lebih jauh. Ding! Di tengah ribuan cahaya pedang, cahaya warna-warni menyala. Itu adalah Xiao Chen yang menggunakan sarung Lunar Shadow Saber untuk menepuk dada Situ Lei Hong dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, memanfaatkan kemunduran Situ Lei Hong yang terus-menerus. Menarik, Xiao Chen sebenarnya tidak menikam Situ Lei Hong, dia hanya menyentuh jaket Situ Lei Hong dengan lembut sebelum segera mundur. Senior, tidak perlu melanjutkan pertukaran ini, kata Xiao Chen dengan tenang saat dia mendarat di tanah. Situ Lei Hong sangat bersemangat. Pedang Dao baru Xiao Chen telah menarik minatnya. Haha, saya baik-baik saja. Aku adalah seorang ahli pedang yang setengah matang. Namun, kamu tidak akan bisa melukaiku. Lakukan saja yang terbaik dan jangan menunjukkan belas kasihan. Ayo lanjutkan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan bertanya, Senior,
karena kamu tidak mengerti pedang, mengapa harus bertahan? Wajah Situ Lei Hong merosot, dan senyuman di wajahnya memudar. Dia berkata dengan dingin, saya tidak mengerti pedang itu. Bahkan Kaisar bela diri di domain mendalam tidak berani mengatakan itu. Senior memiliki pedang yang kuat dan memiliki keterampilan hebat dalam menggunakan pedang, sebanding dengan ahli pedang kelas 1. Namun, jika Anda tidak mengerti, maka Anda tidak mengerti. Jika kamu benar-benar mengerti, lalu bagaimana kamu bahkan tidak bisa memahami maksud pedang? Setelah sekian lama, senyuman tipis kembali muncul di wajah Situ Lei Hong. Kamu memiliki karakter mengerikan yang sama dengan Ying Zongtian. Saat itu, dia mengatakan bahwa kemampuanku menggunakan pedang tidak berarti apa-apa. Murid berharga dari liriknya yang liris atas keterampilanmu dengan pedang di surat itu. Ini agak unik. Anda membuatnya sendiri, bukan? Disebut apakah itu? Xiao Chen menjawab dengan jujur, sempurna. Ketika Situ Lei Hong mendengar kata, sempurna, wajahnya menjadi kosong karena terkejut. Dia tersenyum kecewa dan berkata, sempurna, bagaimana bisa ada sesuatu yang benar-benar tanpa celah di dunia ini? Saya pernah berpikir bahwa pedang adalah senjata paling sempurna dan tanpa celah di dunia. Namun, jika itu benar-benar sempurna, mengapa ia melahirkan senjata seperti pedang? Xiao Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bertanya, apakah senior berpikir untuk mengatasi kekurangan pedang dengan meneliti pedang? Agar kamu bisa menempa pedang yang benar-benar sempurna. Itu benar, puncak senjata roh adalah senjata ilahi. Saya ingin menempa pedang sempurna yang melampaui senjata ilahi. Sayangnya, setelah 100 tahun, saya masih belum membuat kemajuan dalam hal itu. Jangan membicarakan masalah ini, mari kita bicarakan tentang milikmu. Situ Lei Hong melambaikan tangannya, dan dunia berputar. Adegan sebelum Xiao Chen kembali ke aula. Karena budidaya Situ Lei Hong tidak terduga, Xiao Chen tidak merasa terkejut dengan kemampuannya. Dia menyerahkan Lunar Shadow Saber kepadanya dan berkata, saya ingin senior membantu saya melihat pedang ini. Situ Lei Hong menerima Lunar Shadow Saber dan dengan santai menggambarnya. Namun, cahaya pedang tiba-tiba bersinar. Cahaya pedang yang cemerlang dan mempesona menerangi seluruh aula. Ekspresi Xiao Chen langsung berubah. Situ Lei Hong telah menarik pedang bayangan bulan hanya sejauh 1 cm, namun dia bereaksi dengan sangat cepat, dan segera menyarungkan pedang itu kembali. Xiao Chen telah mencoba berkali-kali, tetapi dia tidak bisa menggambar Lunar Shadow Sabre sama sekali. Lebih jauh lagi, Su Xiaoxiao mengatakan bahwa jiwa embrionik dalam pedang itu sangat lemah, ia tidak tahan terhadap terangnya siang hari. Jadi Xiao Chen tidak mencoba menggambarnya lagi setelah itu. Xiao Chen tidak menyangka Situ Lei Hong bisa menggambarnya dengan mudah. Dia bergegas maju dan bertanya, senior, apakah jiwa embrionik di sana baik-baik saja? Situ Lei Hong meletakkan Lunar Shadow Sabre dan berkata, tidak apa-apa. Hal ini tidak terlalu lemah. Saya kira Anda datang kepada saya untuk meminta bantuan dalam memelihara jiwa embrionik di sana menjadi item spirit. Xiao Chen menghela nafas lega dan bertanya, senior, ada jalan. Meskipun aku berspesialisasi dalam pedang, masih mudah bagiku untuk memelihara item spirit untuk pedang biasa, tidak banyak usaha yang diperlukan. Namun, masalahmu sedikit bermasalah. Xiao Chen berkata dengan tenang, senior, katakan saja dengan jujur. Saya hanya perlu mengetahui kondisinya. Saya tidak berharap hal ini terjadi dalam waktu dekat. Situ Lei Hong memegang Lunar Shadow Sabre sekali lagi. Dia berkata dengan cemberut, kamu akan membutuhkan banyak material ilahi yang langka. Namun, itu bukanlah apa-apa, aku memiliki mereka. Karena Ying Zongtian, saya dapat memberikan sebagian besar kepada Anda. Namun, ada 3 hal yang perlu Anda temukan sendiri. 3 apa? Rumput pengembalian jiwa, bunga paramita, dan 3 batu kehidupan. Xiao Chen berdiri dan berkata, terima kasih banyak, senior. Selama saya dapat menemukan ketiga item ini, saya dapat mengembalikan item spirit saya sebelumnya. Mengapa? Anda meragukan kemampuan saya. Tanpa jiwa embrionik, saya tidak akan berani mengatakan ini. Sejak saya mengatakannya, saya sepenuhnya percaya diri, balas Situ Lei Hong dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Xiao Chen sangat gembira. Dia memberi hormat dengan tangan menangkup dan berkata, terima kasih banyak, senior. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Xiao Chen akan membayarnya berkali-kali lipat di masa depan. Jangan terburu-buru pergi, seru Situ Lei Hong untuk menghentikan Xiao Chen. Dia tersenyum dan menambahkan, saya dapat memberikan materi ilahi karena Ying Zongtian. Namun, bantuanku untuk mengembalikan item spiritmu tidaklah gratis. Sebelumnya, Putri Angkat Raja Roh Rubah ada di sini. Namun, saya juga tidak membantunya secara gratis. Senior, silakan bicara terus terang. Situ Lei Hong berkata, dalam domain mendalam, ada peringkat sekolah pedang dan peringkat sekolah sabre. Mereka telah diadakan sejak era kuno. Sekarang, mereka dikelola oleh penguasa pedang Liu Xiaoyun dan penguasa pedang Wu Xiaotian. Pemeringkatan dilakukan 1 dekade sekali. Setiap kali,
Mereka menarik semua pendekar pedang dan ahli pedang di domain mendalam. Kedua pemeringkatan akan dimulai dalam 4 bulan. 10 besar peringkat sekolah sabre akan bisa mendapatkan sepotong kristal api berumur 10.000 tahun. Saya ingin Anda memenangkannya dan memberikannya kepada saya. Xiao Chen berpikir sejenak dan menjawab, flame crystal yang berumur 10.000 tahun. Saya akan membawanya ke senior 4 bulan kemudian. Situ Lei Hong tersenyum dan berkata, nada bicaramu agak berani. Apakah menurut Anda tidak ada seorang pun di domain mendalam saya? Pemeringkatan sekolah sabre ini tidak melarang para penggarap generasi tua untuk mengambil bagian. Selama seseorang bukan kaisar semu atau lebih tinggi, siapapun dapat mengambil bagian. Senior, tunggu saja kabar baikku. Aku akan pergi. Setelah Xiao Chen keluar, dia terus merasa bahwa dia melupakan sesuatu. Tiba-tiba, dia teringat bahwa Situ Lei Hong mengatakan bahwa gadis ras iblis sebelumnya adalah putri angkat Raja Rubah Roh. Putri angkat Raja Roh Rubah. Bukankah itu Xiao Bai? Xiao Chen berbalik dan bersiap untuk berjalan kembali ke aula untuk menanyakan hal itu kepada Situ Lei Hong. Namun, pintunya tertutup rapat, tidak peduli bagaimana dia mendorong, mereka tidak akan terbuka. Pelayan itu muncul di hadapan Xiao Chen dan berkata, haha. Tuan muda, tuan rumah sudah kedatangan tamu baru. Aku akan mengantarmu keluar. Xiao Chen menghela nafas. Xiao Bai pernah ke sini, namun dia merindukannya. Sayang sekali. Namun, ada yang harus dia lakukan sekarang. Dia harus bertanya kepada Ying Qiong tentang rumput pengembalian jiwa, bunga paramita, dan batu 3 kehidupan dan mencari tahu detail peringkat sekolah sabre juga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tepat setelah Xiao Chen pergi, Kaisar Langit Tertinggi muncul diam-diam di aula. Zongtian, muridmu benar-benar sangat berani, tidak menunjukkan rasa hormat terhadap peringkat sekolah sabre. Dia juga langsung setuju bahkan tanpa menanyakan di mana rumput pengembalian jiwa, bunga paramita, dan batu 3 kehidupan berada. Situ Lei Hong tersenyum tipis. Dia tidak terkejut dengan kemunculan Ying Zongtian. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa Ying Zongtian telah tiba sejak lama. Ying Zongtian tertawa, Lei kecil, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, tapi kamu masih tetap jahat seperti sebelumnya. Kamu menyuruh muridku pergi dan mengambil kristal api berumur 10.000 tahun dan putri angkat Raja Rubah Roh mendapatkan besi esensi berumur 10.000 tahun dari peringkat sekolah pedang. Sekali jalan, kamu mendapatkan kedua item ini. Situ Lei Hong memutar matanya dan mengeluh, sudah berapa kali ku bilang padamu. Jangan panggil aku Lei kecil. Saya sudah berusia lebih dari 200 tahun. Sambil tersenyum, Ying Zongtian membalas, ada apa? Anda tidak bisa menerimanya. Jika tidak bisa, pergilah dan bereinkarnasi lebih awal. Saya adalah monster tua yang berusia lebih dari 2000 tahun. Kamu baru berumur beberapa ratus tahun, jadi kamu masih Lei kecil. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Mari kita bicara tentang hal-hal serius. Seberapa yakin Anda bisa menerobos ke Sovereign Martial Emperor? Situ Lei Hong tidak melanjutkan keluhannya tetapi beralih ke topik lain. Awalnya, saya percaya diri sepenuhnya. Namun, ada masalah terkait dengan 3 tanah suci. Mereka bahkan mungkin mencoba menyabotase saya secara rahasia. Situ Lei Hong mengangkat alisnya dan bertanya, ada apa? Karena orang tadi, kedengarannya benar, 3 tanah suci pastinya tidak ingin melihat keturunan Kaisar Biru Langit bangkit. Meski begitu, Anda menonjol dan mendukungnya. Apakah kamu tidak mencari masalah untuk dirimu sendiri? Ying Zongtian sepertinya tidak peduli. Dia agak menghindari pertanyaan itu, dan berkata, tidak sulit untuk menjadi Kaisar bela diri yang berdaulat. Juga tidak sulit untuk menjadi kaisar bela diri yang berdaulat seperti penguasa guntur atau penguasa dewa yang meninggalkan surga. Namun, lebih jauh dari itu hanyalah jalan buntu. Tidak ada yang bisa mencapai itu.